Assalamualaikum semuanya. Nama gue Ciko. Nama gue Faras. Selamat datang di Basa Basi Kampret. Oke, siap. Sekarang nggak kerasa kita udah episode ke-2. Oh, gila. Perasaan baru kemarin ya kita episode 1. Dengar-dengar itu kemarin Barca menang ya? Iya, Barca lawan Madrid. 4-0 kan? Anjir. Gacor. Tapi Barca mah sepele kata gue. Iya, Barca emang sepele sih. Kok Barca sepele maksud lu apa? Madrid bagian sepele. Iya, Madrid yang sepele. Hari ini nggak ada Vico ya? Iya, kita bosen banget kalau ngomong berdua doang ya. Mending kita panggil bintang tamu. Bener. Ayo kita panggil Iva sama Aza. Tepuk tangan. Kita kedatangan bintang tamu yang spesial, yang keren banget. Masa sih? Iya. Coba perkenalan dulu dong. Perkenalan dong. Dari Aza dulu. Aku Aza. Gini. Halo. Gak jelas sumpah. Makasih ya udah meluangkan waktu buat kesini, buat ikut podcast kita ya Ras ya. Kayaknya seneng banget ikut podcast ya. Iya. Gitu. Lihat kita udah excited banget, coy. Udah terlihat prepare kontennya. Dengar sekarang lu jadi ketua OSIS ya? Wih, keren banget. Keren Tepuk tangan. Iya. Kakak ketos guys, Kakak ketos. Mbak ketos. Itu lu emang pengen jadi ketos dari kecil apa gimana? Enggak dong. Enggak ada sama langsung gue mau ketos gitu. Bukan, ya maksudnya dari dulu apa gimana? Enggak sih. Coba jelasin dong, kenapa lu pengen jadi ketos awalnya? Jadi sebenarnya ada guru yang kayak manggil gue gitu. Merekomendasi, terus banyak teman-teman juga yang kayak lu nggak mau nyalon kayak gitu-gitu. Bukan nyalon ke salon ya, tapi nyalon ke tos. Tapi gue kayak awalnya enggak deh. Tapi kan karena saking banyaknya Refleks. Spontan. jadi kepikiran. Jadi gue mikirin gitu kayak apa jadi ketos ya gitu. Tapi pas awalnya gue ngobrol sama orang tua gue tuh nggak yang langsung iya lanjut gitu. Karena ada pertimbangan satu dan lain hal. Jadi awalnya gue nggak langsung pengen mengofficialkan diri untuk jadi ketos gitu. Tapi nih, misalkan nih gurunya tuh nggak ada guru yang manggil lu, terus teman-teman lu juga nggak nyaranin lu. Kira-kira lu bakal jadi ketos nggak? Enggak. Jelas tidak. Karena berat banget ya sih. Kan aduh gitu. Setahun nih memundak aman. Iya, betul. Jadi Kalau lu di OSIS jadi apa? Jadi anggota humas. Keren. Lu jadi apa, Ras? Rohis. Lihat dari muka-mukanya Muka Islam. Iya. Makanya masuk. Keren. Tapi Rohis penting banget coy. Iya, bener sih. Kalau lu jadi apa, Cik? Olahraga. Keren banget. sangat bugar. Ya gua. tapi kan itu penentuannya gue sama tim inti kan. Kira-kira seneng nggak ada di posisi itu? Mungkin dari Ciko dulu. Enggak, gue gak seneng. Kenapa gue gak jadi ketua divisi? Hah? Sekarang personal. Kenapa lu gak nyariin gue ketua Personal. divisi? Emang gue kurang apa sih selama ini? Canda. Tapi pasti ada pertimbangannya Iya sih. sendiri, nggak main asal. Tapi kan lu di olahraga cocok dong berarti kan. Nggak ke yang lain gitu, pas gitu. Kalau tiba-tiba di Rohis gimana? Ada temennya. Yang penting gue kerja kok. Yang penting bagian SC ya. Iya di bagian Kalau SC. gue sih cukup seneng ya sama posisi yang sekarang, seneng banget malah soalnya cocok sama passion gue. Emang passion lo jadi apa tuh? Jadi ulama. Jadi ulama. Gue emang minat jadi ulama. Gitu. Kalau senang banget itu adalah divisi yang aku impi-impikan selama ini di OSIS. Damn, dude. Oh, Tapi lu dulu SMP kan juga sekolah di sini ya. Dulu pernah nggak sih ikut nyalon ketos? Enggak. Kenapa dulu? kan online. Oh dulu. Oh iya bener online ya. Dulunya tuh semester waktu kelas 7 tuh gue nggak ikut SC. Dia juga nggak ikut. Kita kayak ngapain ikut SC gitu. Salah, gak salah. Itu di Thailand. Iya, di Telegram udah gitu. ada di chat. Iya, gue baru ikut SC tuh waktu kelas 8. Gitu. Pandemi. Iya pandemi. Ya kan, tapi kalian dulu gimana? Kayaknya lu SMP nggak online ya? SMP nggak online, setahun doang online. Oh setahun doang. Kan dia 2006. Dia harusnya udah kelas 12 sekarang. Oh iya. Maaf ya. Iya jadi gitu. Ayo. Tapi lu keren banget.
udah selain jadi ketos, kemarin lu jadi itu kan wakil ketua Olimpiaso. Iya, alhamdulillah. Lu capek nggak sih itu? Capek. Nanya. Nanya lu sama gue. Nggak lihat mukanya besok gitu Apa selalu. bagian tercapek pas jadi wakil Olimpiaso itu? Sebenarnya karena wakil, jadi gue bingung memposisikan diri gue. Wakil tuh kan kayak apa ya? Bingung lah, sumpah. Mewakilkan ketua Iya, gitu. mewakilkan ketua gitu kan. Tapi untung ketuanya enak, diajak diskus, tim intinya enak. Siapa tuh ketuanya? Oliver dong, gila. Kasih mukanya di sini, ting. Mampus editor. Edit ya. Kemarin pas Olimpiade gue juga liat Aza tuh capek banget kayaknya muter-muter. Ceritain dong gimana jadi apa pas Olimpiade, kayak capek banget. Lu jadi apa pas Kesel, Olimpiade? marah-marah. Sebenarnya gue tim belakang acara, gue tim sponsorship. Tapi gue pas Olimpiade itu jadi tim konsumsi. Jadi gue tuh bawa makanan buat kalian pada makan. Oh, thank you. Kalau nggak ada gue, kalian pada nggak makan. Iya, Capek Lapar. dia, orang-orang pada rebutan makanan. Iya, Iya, marah-marah. Tapi lu jadi itu sponsorship. Sponsorship. Iya, Jadi gue sponsorship. jadi bagian Susah dari- nggak sih nyari-nyari sponsor gitu? Susah. Susah. Ini sama kan? Iya. Nah, iya, ngapain nanya ya? Kan sponsornya dari dia. Gimana sih? Biar topik aja. Oh iya. Oh, Faras jadi apa, Faras? Lu jadi apa, Ras? Hah? Jadi apa? Keamanan. Aman banget sih. Aman banget kan. Berkat Lu tahun kemarin jadi apa sih? Keamanan juga. Oh alah. Wah, berkat Faras Berkat gak ada gua. maling guys. Benar, berkat gua. Keren banget jadi kamu. Berterima kasih seharusnya. Tapi Olimpiade itu walaupun capek asik nggak sih bro? Asik banget gila. Iya ngangenin. Itu kan kayak prosesnya berbulan-bulan kan untuk sampai di 1 minggu acara. Iya kan? Pas udah terselenggarakan, terus pas selesai tuh kayak, ih kok cepet banget ya, perasaan kemarin baru gini, perasaan baru gini. Kangen. Lu ngerasa gitu juga nggak? Iya, kangen. Kangen banget sama Olimpiade, pengen lagi deh Olimpiade Tahun depan. tahun depan. Tapi katanya tahun depan mau ada acara. Apa? Beda dari Olimpiade. Apaan tuh? Acara baru, acara yang beda. Demi apa? Iya. Kata Niko. Kabar burung baru. Gila. Iya, sumbernya Niko, terpercaya lah kalau Niko ya. Percaya banget. Terpercaya, makanya kita konfirmasi langsung ke Bu Ketosnya. Iya, Ketos. Ketosnya. Mino di sini haheho. Tapi nggak apa-apa Ketosnya kalau nggak ada tahu. acara lebih keren aja. Iya. Iya. Membanggakan nama Soh. Gila. Iya, sponsor. Ya insya Allah. Tapi kemarin keren banget sih, sponsornya keren-keren. Olimpiade. Berkatnya depan kita guys. Thanks. Iya, sama-sama. BTW, lu itu nggak sih 21CA jualan kan ya? Iya. Jualan apa tuh? Lu berdua sekelompok gak? Oh enggak. Iya. Kalau lu jualan apa? Cookies. Apaan tuh coba jelasin dong. Brownies cookies. Kayak gini. Brownies cookies enak sumpah lu. Apaan tuh? Jadi gimana tuh? Hah? Gabungan antara brownies dan cookies. Itu harganya cuma 15.000. Dapat free susu dingin enak. Les gue beli. Itu kayak enak tuh soalnya gue beli PO. Oh iya. Kontak personnya di sini guys. Emang Kalau enak. lu jualan apa? Kalau gue jualan minuman, kalau yang teman-teman gue udah pada jualan makanan, gue jualan minuman. Tapi minuman gue tuh punya dua varian. Ada yang Spanish blue latte, jadi dia tuh kayak dia kopi susu gitu, tapi warnanya biru. Tapi Gimana cara biar bisa warna biru? nah itu dia yang spesial di menu gue, karena warna birunya ini bukan dari pewarna makanan, kita jadi pewarna alami, yaitu bunga telang. Jadi dari rebusan air bunga telang. Terus satu lagi minuman gue tuh namanya Happy Love Soda. Jadi dia kayak soda gembira gitu, terus ada topping yupinya. Gitu. Terus cuma 10.000 aja. Beli guys. Di sini. Let's go. Kalau kalian apa? Lu bukan jual minuman juga? Iya. Iya, jual minuman juga. Oh jadi kita pesaing minuman ya? Iya, kita Waduh, pesaing gitu. minuman. Lalu emang minuman lu apa? Kalau gue jualan kayak jus buah naga gitu, tapi pakai yogurt. Nah, terus ntar di atasnya ada topping buah naga gitu. Buah naga doang. Segar-segar ya? Iya, ada dua. Gue juga jualan satu lagi. Ngikutin Satu lo lagi. dua-dua juga. Enggak dong, nggak ngikutin. Ini kita duluan. Yang satunya itu kayak air kelapa. Terus ditambah cream cheese sama koko powder. Wah, itu enak banget. Emang iya? Harus beli.
Nah, lu jualan apa, Cik? Kalau gua, lu tahu cookie cup nggak yang gede itu yang diisi air? Oh ya. Diisi air, diisi susu. Bisa sih diisi air. Jadi cheesecake. Nah, luarannya ada itu cookie cup gitu, ada rasa mangga sama strawberry. Ting. Kali promosi ya. Iya gitu. Tapi sekarang makanan unik-unik zaman sekarang anjir. Iya. Apa aja? Iya. Lu tahu ada itu nggak sih makanan nasional Skotlandia? Namanya haggis. Itu jeroan kambing. Dibuka isinya jantung, paru-paru, usus gitu. Terus dimakan, itu makanan nasional Skotlandia. Iya beneran. Iya beneran. Ada fotonya nggak? Sini. Bisa. Ting. Foto nanti habis. Banyak ini editannya nih. Tahu editor Ting, semangat ting, ya. Gitu coy. Itu nggak tahu sih, gue nggak pernah nyoba. Iya, ntar gue coba. Kaget gak sama makanan itu? Iya, Kaget kan? Iya kaget sih. Nggak expect. Tapi kayak serem-serem gitu. Menurut lo enak apa enggak? Menurut gue sih nggak enak sih. Ya. Soalnya gue nggak suka jeroan. Iya. Lu suka jeroan nggak? Enggak, kurang suka. Kalau lu pada ada yang suka nggak? Kalau pada ada yang suka. Nggak tahu jeroan? Mungkin tahu tapi nggak tahu namanya. Oh. Tunjukin aja jeroan di sini. Emang lu tahu jeroan itu apa? Jeroan itu kayak isi hewan-hewan, kayak hati, usus, gitu-gitu. Oh, pantas pas dibuka tadi isinya gitu. Iya, karena hati, jeroan. usus, paru-paru gitu. Nggak suka, enak katanya. Katanya enak. Kata siapa? Kata TikTok enak. Food vlogger Kata enak. lu enak nggak? Kurang sih soalnya rasanya kayak pahit-pahit Kayaknya gitu. Iya, kayaknya ya. Habis itu ada lagi tuh gulai siput, tau nggak? Gulai siput makan Indonesia, coy. Tahu. Udah pernah makan belum? Belum. Makan dulu, lu testimoni gitu. Bawa dong di sini, ntar kita mukbang. Kita review. Setuju nggak guys? Komen. Episode 3 kita mukbang. Let's go. Itu tuh dari Tanjung Pinang, setahu gua, di Riau. Siapa di sini pernah ke Riau? Belum. Ya, gua juga Nggak ada yang belum. pernah. Oh, abis ini pasti kita mau dibayar tiket Iya. pesawat ke Riau, Let's guys. go. Sponsor kita nih. Ini tiket pesawatnya nih. Ting. Enggak ya? Semangat editor. Ceritain dong makanan yang siput itu. Gimana? Iya, oh iya bener. Ceritain, Jadi itu, deskripsiin. lu tau tutut gak? Ya itu kayak tutut. Jadi siput digulai, lu tau gulai ayam gak? Cuma ayamnya diganti siput. Tapi bukannya kalau siput itu beracun ya? Apa enggak? Enggak tahu, soalnya katanya kalau siput sawah beracun. Beda. Kan siput. Iya gulai siput. Gulai bisa aja siput. dari siput sawah kan nggak tahu. Siput sawah. Bukan tutut. Beracun. Kalau tutut kan yang kecil-kecil itu loh. Nah, kalau siput kan yang besar dikit. Makanya itu enggak beracun. Tuh. Tapi kalian berani makan siput? Kayaknya berani sih. Berani sih. Ada tuh makanan Prancis yang siput langsung dimakan langsung, Iya. mentah-mentah. Makanan Apa namanya? Prancis. Hah? Apa namanya? Tahu lupa. Ya, Ada pokoknya. kecewa. Tapi Ciko tahu kayak gini-gini tuh dari mana sih sumbernya? Iya sumbernya. Buat topik ini. Iya, Mobil. Biar ada omongan di podcast. Oke, Gitu. keren banget. Applause. Woi. Lo ada nggak makanan unik yang lo tahu? Makanan unik. Wah, kurang sih kayaknya. Makanan unik yang gue tahu kurang. Kurang apa tuh makan dari mana? Enggak, bukan gitu. kurang tahu. Tapi kita bisa minta pengalaman gak sih dari SMP? Kan mereka SMP di sini sebelumnya. Oh iya, benar-benar. Mungkin bisa ceritain enakan SMP apa SMA? Oh iya. Lingkungannya. Iya benar. Aza dulu. Coba. Ayo. Mendingan di SMP apa di SMA? Bedanya sih kalau dia sebenarnya sama ya, lingkungannya kan sama-sama aja. Apalagi kalau ke SMA kan orang-orang yang dari SMA kebanyakan langsung lanjut ke SMA yang sama. Jadi lingkungannya nggak terlalu jauh beda. Cuma kalau di SMP tuh mungkin murid-muridnya lebih dikit ya. Kayak waktu itu aku perangkatan tuh cuma ada 26 ya. Iya, 26 anak. Sedangkan kita ada berapa? 54. Itu banyak banget. Dua kali lipat berarti. Iya benar. Jadi kayak lebih rame aja sih. Terus dengan kayak personality yang beda-beda. Apalagi juga banyak murid-murid dari sekolah luar yang masuk. Kalau lu? Iya. Kan sama kita semua. Iya bener.
Tapi seru sih sekarang, walaupun dulu waktu awal masuk SMA gue tuh takut. Karena banyak banget kan. Takut sama siapa? Sama kalian. Iya benar. Sama anak-anak baru. Iya kan, terus karakteristiknya juga beda banget sama anak soft. Tapi ternyata lama-lama seru. Ingat gak kita satu kelompok MPLS? Ingat. Ingat kan kita juga sama. Bener-bener. Wah gila, kebetulan banget ya. Gokil. Kebetulan banget, gila. Nggak disangka-sangka. Bohong ya, pasti udah di setting ya. Enggak dong. Gak expect. Nggak expect. Gila. Tapi beda gak sih? Setahu gua kan dulu angkatan lu waktu SMP tuh lakinya dikit ya? Iya, dikit banget. Sekarang kan jadi banyak tuh, jadi mayoritas kan. Apa sih yang berubah kira-kira? Dari lingkungan lakinya apa? banyak. Oh iya, lakinya banyak. Masa lebih nyaman atau lebih apa, lebih asik? Iya, lebih seru sih. Lebih asik. Karena kayak kalau cewek doang kayak apa ya, kayak Cewek. pesantren. Lu kan pernah pesantren. Gimana tuh di pesantren? Pesantren ya gitu-gitu aja, hidup kayak manusia normal. Lu pulang pergi apa gimana? Kalau di Dong, pesantren? nggak pulang pergi, ya di situ-situ aja, sekolah di situ, tidur di situ, makan Terus di situ. lu nggak kangen orang tua kalau di situ? Apa? Nggak kangen orang tua? Nah dulu awal-awal tuh nangis pasti, kangen sama orang tua. Tapi lama-lama juga kebiasaan kok. Soalnya teman-teman di pesantren pasti asik semua. Di sini asik gak? Di sini sebenarnya asik-asik aja sih. Rating. Bau enakan di pesantren atau di soh? 11-12 sih, tapi jujur lebih enak di pesantren. Soalnya kan ngamuk teman-teman ngamuk. jangan itu cik. Enggak, tapi Nggak apa-apa. tapi kalau sama di sini juga lebih enak, soalnya kan lebih bisa bebas kan, keliling-keliling, jalan-jalan. Waktu di pesantren. Nggak bisa kalau pesantren gitu-gitu doang. Soal kalau di pesantren kan juga rumahnya kan jauh-jauh ya. Soalnya temen gue tuh orang Sulawesi, orang Papua, gitu-gitu semua. Jadi jauh-jauh mainnya di situ doang. Gitu deh. Tapi kalian berdua deket dari kapan sih? Dari awal masuk apa gimana? Soalnya kayak kelihatannya deket banget ya, Cik. Dari SD. Dari SD. Ya kan nebak. Dari kapan? Ya tebak. Dari kelas Kelas 7. Kelas 8. Kenapa bisa Kok deketan? bisa? Kenapa bisa Penasaran. temenan tiba-tiba? Tapi kayaknya 7 akhir. 7 akhir enggak. tuh penasaran banget soalnya? Ini nih fun fact nih. Ini seru banget nih gue ceritain ini nih. Nah, cerita. Jadi dulu tuh gue nggak tahu nih nama dia tuh sebenarnya Iva. Gue tuh dengernya di Zoom, kan di Zoom tuh samar-samar udah kesek-kesek dan kayak suara tuh kresek-kresek gitu kan. Jadi jelas nggak jelas, terus gue dengar dia tuh namanya Tifa. Terus tiba-tiba dia ngechat gue dia first move-nya. Yo banget kayak iya kayak PDKT gue dulu. Pokoknya dia first move dia bilang ke gue di WA, "Halo, Azza, salken ya, aku Iva." Terus kan gue bingung. Tapi gue melakukan ini ke banyak orang lainnya karena itu salah satu-satunya topik yang gue bisa ajukan. Terus abis itu gue nanya tugas. Iya, sumpah udah kerjaannya dari kelas. Nanya tugas. Azza tugas bahasa Inggris gitu mulu, sumpah. Terus Abis itu terus dia tuh kata dia ngechat gue karena dia mau temenan sama gue karena gue ketawa mulu di Zoom, jadi dia chat gue. Dia salkan buat temenan, Cok. Gitu. Parah. Terus sekarang jadi best friend. ya, sip dah. Gas. Lucu juga ya, unik juga ya kisahnya ya. Yoi, kalau kalian Kan kayak deket banget nih, Deket banget. tuh. Nggak ada semeter nih. MPLS tuh dia nggak tahu gue siapa, dikira gue anak SMP. MPLS SMP. Soalnya mukanya kayak SMP banget kan. Oh maaf ya tua deh. iya maklum lah beda. Habis itu waktu lagi duduk tuh di aula, dia tiba-tiba ngerangkul gue. Lu adik-adian gue kan? Takut banget. Iya. Enggak, itu soalnya pengenalan. Iya. Pengenalan kita. Terus gue iya aja. Ternyata sekelas. Ya udah. Iya. Kalau nggak sekelas gak bakal temenan gitu mas. Enggak kayaknya. Enggak ya. Songong mukanya. Emang lu lihat ngeselin mukanya. muka Faras nggak menyeramkan? Songong. Muka lu juga, muka lu nyebelin juga. Aduh. Tapi karantina tuh bosan banget gak sih waktu online gitu? Masa-masa itu kepotong. Gue tuh waktu SMP gak punya temen tau. Iya, gue tuh SMP tuh. Nangis. Tisu mana tisu? Jadi gue SMP tuh gak punya teman. Teman pertama gue tuh Niko. Fun fact, kelas 9 awal. 9 Gue baru punya temen. Kelas 9 awal
jauh banget dia 2 tahun lalunya Tuh, kemana? makanya. Kelas 7, kelas Karena 8 gua tuh nggak kepotong punya teman. karantina. Iya, gue gak punya teman sama sekali. Terus awal masuk juga gue gak punya temen tuh. Kan kelas 8 tuh masuk. Soalnya gue awal-awal MPLS, gue gak ikut. Yang tatap muka pertama, karena gue di balik papan. Kenapa lu di balik papan? Kenapa nggak di balik meja? Ayo, sarkas guys, gue balas pelawaknya. Lucu. Iya, Ada lucu banget. Iya, lucu. Thanks, emang lucu. Ding. Ting lagi. Ya, jadi gitu. Gue ikut bapak gue ke balik papan. Terus udah balik-balik. Gue pendiam tuh, gue punya temen gue. Nggak yakin gue dia begini. Serius, Bener, gue dia pendiam. pendiam tapi dulu. Gue introvert dulu. Ya udah, gue nggak berani sama siapa-siapa. Ya udah gitu. Terus akhirnya kelas 9 gue dideketin Niko. Dideketin. Kenapa sih bahasa di sini kayak orang PDKT guys? Disclaimer kita di sini straight. Ini dideket ini first move tuh kayak Iya, dideketin. Akhirnya gue terus punya temen deh. Iya. Iya. Gitu deh. Iya. Tapi kalian inget gak first impression kalian ketemu kita di waktu MPLS. Gue sih first impression ke satu sama lain dulu? ya ke Faras. Ini orang preman kata gue. Buset dah. Gitu. Oh ada buset dahnya, ada buset. Baru masuk songong banget. Gitu bro. Iya. Lu apa-apa? Kalau gue first impressionnya lu lucu. Suara bahasa ini kayak orang gombal gitu. Kenapa sih? Tunggu lu aja nih yang ambigu. Kita bertiga udah ambigu semua bahasanya. Iya, Cak. Emang ya gue lucu. Lu harus lihat kesaksian di kamera ini. Tapi emang lucu. Yang itu dikatain Gak usah dong. Itu kata hati gue sih ya. Iya, Terus first impression lu ke mereka gimana? Kalau gue kan pertama ketemu Iva ya. Iva tuh asik kayaknya. Soalnya dia suka ngajak ngobrol orang. Suka ngajak ngobrol orang. Bener kan kalau sama Aza kapan ya pertama ya? Nggak inget. Lihat dia tau Nggak inget Aza gue. Gue juga nggak lihat dia. Iya. Tapi kalau gue ingetnya Aza ya udah seru juga kayaknya. Iya. Kayaknya ada kayaknya tuh sih tanda tanya. Ya soalnya kan lupa ingat kapan pertama kali itu. Iya. Kalau gua first impression ke lu berdua ya kayak friendly banget gitu. Kayak lu tahu nggak sih cewek-cewek populer gitu? Nah itu first impression gua. Iya gitu. Iya bro, pentolan sekolah bener. Iya. Gak bental. Coba first impression lu berdua ke kita apa? Kalau ini nih, Ciko nih nempel mulu sama Niko. Iya, kan? Iya. Dua. Gue ngeliatnya sih lucu sih. Iya, kayak wah bestie banget, bestie. Iya. Kalau gue ke Faras apa? Kayak oh ini. Iya. Oh ini namanya Faras. Gitu doang sih. Gue nggak liat gitu. Gue juga nggak pernah inget sama Aza anjir. Musuhan dong. Saking kali. Iya kita musuhan. Kita berantem. Emang. Belum kenal udah musuhan nih. Iya udah musuhan. Kacau. Emang muka lu tuh kalau MPLS ya? Pas MPLS muka lu ngejudge banget gila. Emang iya. Emang iya sih. Melototin gitu. Enggak melototin emang mata gue begitu. Flat gak sih? Iya, Fat. Kayak gue mau pisau nih, gue mau pisau nih. Gue nggak tahu kenapa muka gue begini. Sabar. Gak ada tisu, gak usah Oh iya nangis. benar. Tapi ngomongin MPLS tuh kerasnya cepet banget dah. Udah lama aja MPLS udah 2 tahun yang lalu gitu. Kayak Kemarin ya. Iya kayak baru Nggak kemarin. udah tahun yang lalu. Oh iya. Oh, tahun lalu. Gimana sih? Hiperbola banget. Tahun yang lalu kita udah kelas 11 sekarang. Iya. Atau kelas 12. Bentar lagi lulus terus kerja. Nah, ngomong-ngomongin lulus nih, kalian mau ke univ mana? Gua sih Dan jurusan apa? Gue sih pengen ke UI ya bro. Amin. Siapa sih yang nggak mau ke UI? Iya. Gue ngomongnya sama persis kayak yang kemarin. Siapa sih yang nggak mau ke UI gitu? Kalau lu? Jurusan apa tuh? Oh iya, jurusan gue apa? jurusan bisnis, manajemen. FEB. Ya, Oh, Ekonomi bisnis. iya. Tapi gue ambil FULIPA. Tahu gak gimana apa-apa sih? guys. Gak apa-apa. Kalau lu? Kalau gue pasti yang pertama dahuluin kedinasan. Nah nanti kalau kedinasan gak dapet baru ambil pelaut gitu. Biasa tuh apa gimana? Kedinasan tuh kayak sekolah tapi ntar kalau kita lulus PNS. iya bisa jadi PNS, bisa jadi cukai, bisa jadi pajak, bisa jadi iya pasti dapat kerja kan kalau itu. Langsung keterima apa yang kayak orang-orang gitu yang ngantri dulu?
Tes dulu nggak? Tes dulu. Harusnya Itu tes harus CPNS. tes, nggak ada itu, nggak ada nilai. Nah, kalau lu berdua gimana ini? Kuliahnya mau di mana? Jurusannya apa aja? Kalau gue mau di UI juga sama, tapi fakultasnya beda nih ya. Gue maunya fakultas psikologi. Ada nanya dulu ya. Udah ngeblank. Psikologi. Lu pengen jadi psikolog? Iya. Kenapa tuh? Kenapa pengen jadi psikolog? Iya, alasannya. Nggak tahu sih. Oke, kopong banget ya. Kayak menarik aja, tertarik mengetahui sifat-sifat dan apa ya namanya itu. Gitu guys. Iya, gitu-gitu, mempelajari sifat-sifat dan bla 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 manusia gitu. Lupa bahasanya. Kalau lu Iva? Gue pengen masuk business management ITB. kelihatan. Oh ITB. Kenapa tuh? Karena gue pengen jadi pebisnis. Lu pengen jadi pebisnis? Iya, tapi gue tuh pengen. Sebenarnya gue agak labil sih sekarang karena gue pengen jadi marketing sebenarnya. Tapi kayak intinya gue pengen jadi pembisnis, tapi gue pengen punya pengalaman as marketing gitu. Nah, tadi kan kita ngebahas kayak univ gitu kan dan fakultas. Tapi kalian itu kan berarti mengerucut ke cita-cita. Kalian tuh kepikiran tuh kapan? Dari kapan gitu sampai ke cita-cita itu? Kalau gua sih ya Kok ketawa doang? enggak sih, karena gua lihat mama gua pebisnis terus kayak keren aja gitu. Karena pebisnis tuh fleksibel, terus ya udah keren aja gitu. Kalau lu kenapa pengen jadi pelaut? Karena satu, Bapak lu? bukan, iya satu, Bapak lu? ya ayah gue Bapak nyuruh. Iya, bapak gue nyuruh. Yang kedua karena kan gue anak kedua dari 5 bersaudara. Nah terus nanti terus adik-adik gue ini pengen cita-citanya yang kuliahnya pasti mahal. Sedangkan orang tua gue pasti 10 tahun lagi pensiun kan. Jadi gue pengen ngebantu-bantu biayain kuliahnya. Wah mulia banget. Iya, Demdut. Bagus. Keren lu. Iya, gitu deh. Gitu doang. Iya gitu doang. Kalau lu berdua? Yang nanya dulu. Gue karena ngeliat bapak gue juga sih sebenarnya. Tapi emang struggling kalau jadi pengusaha tuh up and down-nya. Kayak gitu. Makanya gue kan kayak ya gue pengen jadi pengusaha tapi gue pengen ada apa namanya? ada pengalaman sebelumnya dulu. Dan gue kan cewek kan. Kalau bapak gue kan cowok gimana? Iya dong. Iya sih bapaknya cewek. Iya dong. Dimana dia tuh kayak lebih berat gitu loh title-nya kalau dia seorang pengusaha. Kalau Gideon tuh kayak gak enak banget gitu. Kalau cewek kan kayak lebih ya udah kan ada backupan kalau gue ada pasangan nanti gitu. Kalau ada let's go. Kalau ada dong. Pasti ada dong. Amin, Pasti ada amin, dong. amin. Kalau lu? Kalau gue tadi kan psikologi ya. Tadinya tuh gue nggak mau masuk psikologi, sama gue diarahin bapak gue tuh maunya masuk kedokteran, tapi setahun enggak, yang tahun kemarin kan ada project apa DPI ya. Nah di situ kan disuruh observasi jurusan. Nah gue tuh memikir-mikir lagi kalau kedokteran tuh kayak kurang cocok gitu loh di gue, kayak gue tuh masih kurang masuk gitu, masih kurang klop. Dan emang gue tuh dari dulunya pengennya tuh masuk psikologi, tapi karena diarahin bapak gue ke kedokteran, jadi psikologinya gue singkirkan ke option 2. Nah sekarang gue pindahin lagi psikologinya ke option pertama dan di situ aja. Tapi ngomongin soal cita-cita lu semua itu nggak sih sesuai nggak sih sama hobi? Enggak lah, enggak sesuai. Enggak. Kalau gue sih sesuai ya. Kenapa ya, emang? Karena hobi gue jualan. Hobi lu jualan. Itu. Iya. Informasi baru ya, hobi lu jualan. Iya, hobi gue jualan. Jika jualan ini. Apa nih Cika? Gue sih apa aja gue jual ya. Yang penting gue jualan. Ada jual apa? Gue sih sekarang masih magang di Baso Mama gue nyari pengalaman tuh. Benar. Iya. Buka tenan lagi dong. Yes. Lo belum sempet tuh waktu closing. Iya. Iya ntar ya. Soalnya susah juga kalau buka tenan gitu. Iya sih betul. Tapi sekarang obrolan kita tentang cita-cita, perasaan gue masih kecil ya. Iya. Kayak gue tuh ngerasa gue masih SD anjir.
Iya coy, kayak waktu itu cepet banget berlalu. Jauh ya. Takutnya jauh ya. Tapi kayak gini, kalau masa kecil kan berarti cita-cita kita berubah-ubah nggak sih? Iya. Kayak tiba-tiba lo pengen jadi dokter, besoknya lo pengen jadi pilot, gonta-ganti gitu. Ada nggak satu cita-cita yang lucu banget? Gua Apa? dulu pengen jadi tukang roti. Iya. Nerusin itu, apa namanya cita-cita bapak gua. Kalau bapak gua pengen jadi tukang roti karena ceritanya sedih coy. Karena dulu bapak gua nggak mampu kan. Dia pengen jadi tukang roti biar bisa makan roti tiap hari. Makanya dia pengen jadi tukang roti. Iya. Terus gue jadi pengen jadi tukang roti. Kenapa tuh? Biar bapak gue bahagia. Biar malah makan roti tiap hari. Iya, biar bapak gue makan roti tiap hari. Iya, wah kacau banget cita-cita lu sebenarnya mulia gitu loh. Iya, mulia apa gue? Besoknya dia jadi tukang roti. Iya, ada fotonya dia jadi tukang roti. Kasian editor ntar gue masukin foto apa? Gue jadi tukang roti ya. Edit lah kata Cika jadi Edit, tukang iya edit Iya, dong. gitu bro. Ya, kalau lu berdua cita-cita dulu Dia pas lucu kecil, nih, gua tahu. gimana ya cerita? Apa tuh cita-cita lo yang lucu? Sebenarnya nggak apa-apa sih guys. Nggak apa-apa sih, ini bagus juga. Gue takut salah. Gue tuh dulu pengen jadi mbak. ART. Oh, Karena anak kecil kan, jadi mencoba untuk realistis. Kayak pekerjaan apa yang bisa dikerjakan dengan mudah. Mbak, walaupun kayak pas gue sekarang susah sih. Susah lah gitu. Jadi keren mbak-mbak di luar sana, mantap. tapi ART juga bisa sukses coy. Lihat ART-nya itu Raffi Ahmad. Iya. Itu jadi itu pandangnya juga ya di tempat yang Iya gitu, tapi gue gak pecus. Kocak. Kalau lo? Kalau gue nggak ada sih kayaknya. Gue dulu nggak pernah punya cita-cita yang gimana-gimana ya. Gue dulu cuma pengen keluarga gue bahagia. Kalau itu sih semua anak pengen. Oh iya benar-benar. Gue juga pengen banget. Nggak sih, gue dulu cuma punya cita-cita buat jadi orang kaya sih. Cita-cita gue itu doang sih. Ya, kalau Aza. nggak tahu cok, gue kayak dari lahir tiba-tiba udah pakai baju dokter, jadi kayak lu jadi dokter gitu. Ini ada foto gue jadi dokter nih, ting. Editor semangat. Kata editor jangan ting. Kenapa? Capek. Capek. Dulu gue juga punya cita-cita jadi itu penjual street food gitu. Soalnya di depan sekolah gue tuh SD gue tuh ada itu tukang jualan makanan jadul gitu. Oh, kayak di Manju gitu. Lu tahu nggak makanan jadul bandros? Tahu kan bandros? Ih, Tahu, bakso Oh, bakso. bandros. Oh bukan. bukan bakso kocak. Oh, kita tunjukin bandrosnya di sini. Jadi lu nggak tahu bandros? Nggak tahu. Bandros itu kalau sekarang namanya pancong. Beda tempat, beda nama. Beda tempat beda nama. Itu di Bandung misalnya. Lu Depok kan ya? Depok. Iya. Iya benar. Lu tahu nggak asal nama pancong tuh dari mana? Jadi gini, pancong itu singkatan. Congkel. Lah, serius ini. Serius. Ini lu Iya beneran. Serius? Jadi kan bikinnya karena congkel, dari ininya, kue pancongnya. Dari kue Gitu, coy. pancong. Wah, unik juga ya namanya ya. Iya. Kreatif ya? Kreatif. Ini serius. Kalau bandros ada nggak? Hah? Bandros. Nggak tahu. Nggak ada kayaknya. Bandros kan nama aslinya. Kalau pancong tuh kayak julukan nggak sih? Iya. Beli pancong. Apaan yang pantatnya dicongkel? Bagus sih dia. Knowledge-nya. Iya. Lu tau dari mana sih? Googling. Iya coy. Keren banget sih. Makasih ya. Iya emang hobi gua tuh itu mencari fakta-fakta unik Kenapa gitu. nggak jadi ilmuwan? Enggak, karena males gua. Ilmuwan kayak berat banget. Gue cuma pengen tahu fun fact aja sih, sebenarnya nggak penting. Kayak misalnya, lo tahu nggak siapa itu pencipta papan tulis whiteboard? Martin Hyde. Tapi menurut gue tuh bagus loh. Penting loh. 80 tuh. Tuh, Lu ini beneran ada kebohongan ya? mana dia orang mana? Orang mana? Orang Amerika. Oh, Amerika. Iya si Martin Hyde itu dia kayak sutradara film gitu. Terus ada itu kan yang buat syuting tuh ada kayak boardnya gitu.
Terus ditulisin nama dia. Bisa dihapus. Terus dia berpikir, apakah gue bisa membuat ini jadi bisnis gitu. Ada lagi nggak fakta unik lainnya yang lu ketahuin kan? Katanya lu suka mencari tahu fakta unik. Pressure ya, jadi pressure. Ayo dong kasih tau lagi. Gak ada sih. Nggak ada. Gak ada karena iya. Kita jadi nggak tahu jadi tahu gitu. Simple thing padahal. Gokil. Berguna banget Cik. Makasih ya. Iya. Udah berapa menit sih ini? Jadi gitu. Ngomong-ngomong kita kayaknya ngobrol nggak berasa udah lama banget. Asik banget ya. Ini tuh kayak pertama kali ya kita ngobrol lama. Iya benar. Ya kan. Rating dong experience gimana di podcast ini? Asik Harus nggak, asik jujur, nggak? harus jujur. Nggak apa-apa kok kalau jelek kita terima apa adanya. Iya jujur. Gitu. Ntar kalau di ratingnya down nangis nggak? Enggak. Enggak. Nggak apa-apa kok. Iya nggak apa-apa. Iya. Kok agak pressure gitu ya? Coba dulu nih, coba dulu. Siapa dulu? Ya, Ipa 9 per 10. Kenapa tuh? Karena first experience ngobrol sama kalian aja. Iya, bener Kita loh. kayak 1 tahun lamanya satu sekolah ngobrol kayak gini ya kan baru sekali. Gila, iya kan? Kalau lu Sama 9/10 juga. Gila keren. Kalau kalian seneng nggak? Senang banget soalnya kita bisa ngomong sama bintang tamu yang Keren wah, banget. Keren Ini dong banget. presentasinya berapa persen? Hah? Presentasinya 10/10. Berarti bangga nggak kita jadi narasumber Bintang di sini? tamu terkeren yang ada di podcast ini. Satu-satunya bintang tamu. Iya benar, tapi baru satu. Iya, belum ada lagi. Pokoknya seru banget ya Iya, seru ngobrol bareng banget. Iva sama Berarti Azan. rating lu juga berapa? 10/10 lah. Ayo tunjukin 10/10. Ting. Ya. Ya. Ya udah kayaknya cukup segini aja kita ngobrol. Gua Ciko Gua Faras. Gue Iva. Gue aja. dan kalian setelah menyaksikan Bahasa Basi. Kampret. See you in the next episode. Dadah.